Oke, assalamualaikum. Selamat datang di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan belajar statistika. Statistika ini merupakan mata kuliah eh, jurusan 2 SKS. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup statistika. Kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah satu, bisa menjelaskan pengertian statistika dan ruang lingkup statistika, ada pengertian data dan jenisnya nanti, kemudian ada notasi, kemudian ada pengertian populasi, contoh, parameter, dan statistik, kemudian ada membagikan contoh aja. Oke, yang pertama kita masuk mengenai ruang lingkup statistika. Statistika itu apa sih gitu ya? Statistika itu adalah ilmu, kan statistika A. A-nya itu ilmu yang mempelajari tentang kita ada mengumpulkan, ada kita olah, kemudian ada kita sajikan. Jadi kita mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Menyajikan itu bisa jadi dalam bentuk analisa, interpretasi, dan segala macamnya. Itu statistika. Kemudian kita masuk ke data. Data ini dari bahasa Latin ini, datum, yaitu pemberian. Kalau menurut More itu data adalah angka dengan konteks. Kalau menurut Nasution, hasil pengukuran atau pengamatan yang dinyatakan dalam angka. Data itu ada dua, ada diskret dan ada kontinu. Diskret itu dinyatakan dalam bentuk bilang bulat si data tadi. Contoh, banyak anak. Banyak anak itu kan bisa dihitung tuh langsung 1, 2, 3. Kita nggak bisa bilang, oh berapa orang anak Anda? 2,5, kan nggak mungkin. Tapi berapa orang anak Anda? Oh anak saya 3, anak saya 4. Banyak anak banyak rezeki, berarti 10 misalnya. Kan jelas, 10. Bukan 9,5. Oke, lanjut. Kalau kontinu, data dapat berupa setiap nilai pada garis bilangan. Nah, kalau dia tadi diskret kan yang bulat. Jumlah anak tadi misalnya 10, nggak mungkin 9,5. Terus kalau 9,5 gimana, Bu? Itu jatuhnya ke kontinu. Oke. Berapa banyaknya kue yang Anda dapatkan? Pembagian kue yang Anda dapatkan. Bisa jadi kan 3,5 potong gitu ya. Nah, hal yang seperti itu masuknya ke kontinu. Atau contohnya berat badan. Berapa berat Anda? Oh, berat saya sekarang 49,5 kilo atau 51,1. Nah, hal-hal yang seperti itu yang berupa garis bilangan itu berupa data kontinu namanya. Selain dari kontinu, yang bulat-bulat itu berarti diskret. Selain diskret, kontinu. Dah, itu aja deh. Nah, coba tentukan ini diskret atau kontinu. Oke, banyak anggota keluarga. Berarti kan bisa dihitung tadi ya. Bulat-bulat dia berarti dia diskret. Kalau produksi padi dalam ton, bisakah padi itu dinyatakan 2,5 ton? Bisa, kalau bisa berarti jatuhnya kontinu. Produksi telur dalam butir. Adakah butir telur itu dikatakan 2,5 butir? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa berarti jatuhnya diskret. Berat badan, kontinu ya. Lama waktu, kontinu. Luas tanah, berkomakah? Bisa berkoma? Bisa, berarti dia kontinu. Kemudian kita masuk skala pengukuran data. Ada 4 ini, ada nominal, ordinal, selang, dan rasio. Nominal itu merupakan lambang kategori atau angkanya tidak ada artinya. Kemudian tidak ada penataan antar kategori. Contohnya jenis kelamin. Misal jenis kelamin kita berikan 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kita tidak bisa bilang kalau 0 itu lebih kecil daripada 1. Apakah laki-laki lebih kecil daripada perempuan? Kan nggak bisa dibilang seperti itu. Maka angkanya itu berperan sebagai pembeda saja, alias angkanya nggak ada arti. Kemudian warna rambut seseorang. Warna rambut hitam 1, coklat 2, hijau 3, merah 4 misal. Apakah boleh saya bilang 4 itu lebih baik daripada 2? Oh, nggak bisa. Atau asal daerah mahasiswa. Ada yang dari luar sumber, ada yang dari dalam sumber. Kalau dalam sumber saya kasih nilai 1,
luar sumber kita kasih nilai 2, apakah boleh dibilang 2 itu lebih baik daripada 1? Oh, nggak bisa. Maka angka yang hanya sebagai pembeda itu namanya nominal, level terendah. Kemudian ada ordinal, setingkat lebih tinggi. Itu datanya masih belum ada artinya, cuman dia berupa peringkat. Nah, alias sudah ada penataan. Contoh, pendidikan terakhir. SD, SMP, tamatan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ketika dibilang seseorang tamatan SD itu nilainya 1, SMP 2, SMA 3, dan perguruan tinggi itu 4, bolehkah kita bilang 4 itu lebih tinggi daripada 2? Bisa. Tapi apakah 4 itu 2 kali daripada 2? Nggak bisa. Apakah tamatan perguruan tinggi itu sama dengan 2 kali dari tamatan SMP? Kan nggak bisa. Nah, makanya kalau berupa peringkat, itu ordinal. Kemudian contoh lainnya adalah level kepedasan dalam suatu makanan. Misalnya nih, mie Minarko ya. Mie Minarko itu level pedasnya kan bertingkat itu. Level pedas 1, pedas 2, sampai pedas 5 misal. Maka bisakah saya bilang 5 itu adalah tingkat paling pedas atau 5 itu lebih pedas daripada 1? Iya, karena ya itu memang lebih pedas gitu kan. Jadi penataan nilai 1, 2, 3, 4-nya itu memang ada artinya, tapi berupa peringkat saja. Tapi bolehkah saya bilang level 4 itu adalah 2 kali lebih pedas daripada level 2? Nggak bisa. Nah, itu yang belum ada nol mutlak dia, si ordinal. Lanjut, selang. Merupakan hasil pengukuran, jadi angka sudah berarti, jarak antar satu nilai dengan nilai data sudah ada arti, tidak punya nilai nol mutlak, kemudian contohnya adalah suhu. Nah, kalau suhu dalam derajat Celcius nih misal, 0 pada derajat Celcius, itu kalau kita ke Kelvin, derajat Kelvin, itu kan nggak 0 juga, tapi 273 pada Kelvin. Apakah 0 pada Celcius juga 0 pada Reaumur? Oh, tidak. Ternyata 32 derajat Reaumur kalau untuk 0 derajat Celcius. Jadi pengukurannya menggunakan nolnya itu nggak sama, alias nol mutlaknya nggak ada gitu. Itu contohnya. Kemudian ada rasio, merupakan hasil pengukuran, angkanya sudah berarti, jarak antar suatu nilai dengan nilai data sudah ada arti, sama ya levelnya dengan si selang. Nah, bedanya itu adalah di punya nol mutlak kalau pada rasio. Pada selang dia belum ada. Kemudian contohnya adalah berat badan. Ketika saya bilang nih, saya berat badan sekarang andaikan 50 kilo. Kemudian saya punya ponakan yang beratnya 25 kilo. Bolehkah saya bilang berat badan saya 2 kali daripada berat ponakan saya? Bisa kan? Karena nol acuannya sama. Kalau kita nimbang, di timbangan, itu nol yang kita pakai itu sama. 0 sampai 50. Kalau saya. Kalau ponakan berarti 0 sampai 25. 0 jadi pijakan kita sama. Maka itu nol mutlak. Atau Anda punya nilai. Andaikan nilai UTS si A itu adalah 40, UTS si B adalah 80, bolehkah saya bilang UTS si A setengah daripada si B? Bisa. Kenapa? Nol acuan kita sama. Maka ketika nol acuan yang sama itu yang dikatakan nol mutlak. Bisa kita kategorikan ini sama dengan sekian kali daripada yang ini. Gitu. Oke, itu arti nol mutlaknya. Nah, silahkan tentukan skala pengukuran ini jadi tugas Anda ini. Banyaknya anggota keluarga, apakah dia nominal, ordinal, selang, atau rasio. Oke, banyak anggota keluarga, produksi padi, telur, tingkat pendidikan, berat badan, lama waktu, luas tanah, suhu, warna rambut, opini masyarakat. Nah, statistika. Nah, ini definisinya ya. Ilmu yang mempelajari prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, itu yang saya bilang tadi, statistika itu A di belakangnya itu menyatakan ilmu yang mempelajari. Nah, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data. Nah, 3 itu kunci utamanya.
3 itu kunci utama tadi. Pengumpulan, seninya mengumpulkan itu nanti kita akan pelajari, mengolahnya nanti seperti apa